Official Talk kita masih bersama CEO XL Axiata, Dian Siswarini. Bu Dian, ini kalau kita bicara soal perubahan teknologi yang semakin maju, sekarang kan sudah banyak yang 4G seperti yang Ibu bilang, dan itu juga berpengaruh terhadap perubahan infrastruktur teknologinya ya. Artinya ada investasi yang harus terus dikeluarkan. Nah, ini per tahun Capex XL itu sampai berapa, Bu? Jadi kalau per tahun sudah beberapa tahun belakangan ini kita berinvest antara 7 sampai 7,5 triliun per tahunnya. Oke. Dan itu semua dari internal? Ya, itu memakai cash internal. Oke. Dan itu kebanyakan memang untuk pengembangan 4G ini yang memang sedang digalakan atau bagaimana? Ya, memang boleh dibilang 60% itu adalah untuk layanan data yang memang menggunakan teknologi 4G ya. Tetapi belakangan ini juga investasi yang lumayan signifikan itu kita siapkan juga untuk digitalisasi. Ya, jadi untuk digitalisasi. Digitalisasi itu tadi yang berkaitan dengan yang tadi saya katakan, inovasi untuk memberikan end-to-end layanan digital kepada customer. Jadi supaya interaksi dengan customer itu bisa dilakukan secara digital keseluruhannya, gitu ya. Jadi misalnya customer service, ya. Jadi kita juga itu siapkan investasi yang lumayan untuk customer service yang bisa menjadi lebih digital. Kemudian juga self-care apps seperti MyXL, MyAxisNet yang bisa dipakai untuk mau membeli atau mendapatkan layanan atau mendapatkan informasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga juga digitalisasi untuk operasional di XL sendiri. Jadi pandemik COVID-19 ini memang memberikan satu akselerasi juga terhadap digitalisasi di operasionalnya XL, ya, di operasional XL. Karena kalau XL itu sebenarnya kan operator yang harus hidup 24 jam, kan? Kita nggak bisa tuh, aduh berhenti dulu deh layanannya ya, jadi internetnya udahan dulu gitu kan, nggak bisa kan? Bisa dimarahin pelanggan itu ya? Iya, nanti bisa pada marah. 24 jam, 7 hari, 365 hari dalam 1 tahun kita harus on terus, sehingga network operation center atau service operation center itu tidak boleh berhenti. Nah, dengan adanya COVID-19 kan ada banyak keterbatasan. Ya, keterbatasan bahwa misalnya pada saat PSBB itu diharapkan tidak ada yang work from office, ya, sehingga kita harus bisa menghadapi tantangan itu, bagaimana membuat para karyawan ini bisa comply terhadap PSBB, ya, tetap di rumah dan pada yang sama tetap memberikan layanan, ya. Jadi misalnya bagaimana teman-teman yang bekerja di bagian teknis yang harus memonitor network itu bisa mengerjakan hal tersebut dari rumah. Nah, hal-hal tersebut itu bisa dilakukan kalau kita melakukan digitalisasi dan otomasi di operation kita, di operationnya XL. Itu juga memerlukan investasi. Nah, sehingga di tahun ini selain tadi investasi yang 7,5 triliun itu kita fokuskan untuk layanan data yang berupa 4G, juga untuk pengembangan IT structure yang mendukung digitalisasi. Oke, Bu Dian, ini sebetulnya teknologi-teknologi yang terus berkembang sampai tadi ada yang misalkan teknologi 2G saja mungkin sudah seharusnya pensiun dan segala macam. Selain dia menghilangkan satu segmen tertentu, tapi juga konon juga membuka peluang baru, sebetulnya bisnis baru yang bisa dilakukan. Begitu nggak kira-kira, Bu Dian? Iya, jadi sekarang sebetulnya ya dengan data service yang lebih baik, sekarang ini sudah kelihatan, mungkin Mas Rudi juga sudah lihat ya, banyak sekarang muncul UMKM baru. Banyak sekarang malahan bukan cuma UMKM, malah ibu-ibu yang bisa melakukan bisnisnya dari rumah. Ya, bisa melakukan bisnisnya dari rumah. Kemudian banyak yang tidak harus mempunyai toko yang besar, yang
tidak harus melakukan brick and mortar business, jadi bisa hanya punya istilahnya cuma punya Instagram account and then they can have their own business gitu ya. Jadi kalau untuk di masyarakat adanya teknologi data service yang baik ini membuka banyak sekali kesempatan. Ya, membuka banyak sekali kesempatan dalam hal berbisnis, tidak hanya dalam hal masalah e-commerce, tapi juga dalam hal edukasi, ya, karena sekarang ini remote learning itu menjadi sesuatu yang diperlukan, gitu ya. Kemudian juga dalam hal kesehatan, sekarang kan remote diagnose juga remote dokter itu juga sudah menjadi bagian dari masyarakat, ya. Jadi itu menumbuhkan peluang bisnis tersendiri di masyarakat. Nah, kemudian ini juga menarik sebetulnya kalau kita bicara soal peluang bisnis baru. Saya ingat betul dulu Elevania juga bagian dari XL Axiata kalau saya tidak salah. Ya, jadi dulu bagian dari Elevania. Jadi waktu itu kita tahun 2012 ya, tahun 2012 kita mulai membangun bisnis e-commerce, tapi kemudian di tahun 2015 kita memutuskan untuk melepas bisnis e-commerce tersebut karena strategi kita untuk melakukan digital service itu berubah, ya. Kita merasa sepertinya e-commerce bukan arena yang tepat buat kondisi. Terlalu banyak giant yang muncul yang masuk ke Indonesia, jadi udah deh lebih baik kita lepas. Dan koreksi kalau saya salah, Axis pun diakuisisi sama XL. Ya, betul. Nah, jadi itu nggak jadi malah jadi pesaing di dalam industri yang sama. Jadi kalau kita mengakuisisi Axis pada saat itu karena memang sebetulnya kan kalau industri ini memiliki pemain yang lebih sedikit, itu secara struktur industrinya akan lebih sehat. Ya, jadi pada saat itu kami melihat wah ini sebetulnya ada kesempatan untuk menghilangkan salah satu kompetitor gitu ya, mengambil Axis itu menjadi bagian dari XL. Nah, tapi pada saat itu juga ada memang kepentingan lain yang kami harus lakukan ya dengan akuisisi itu adalah untuk mendapatkan tambahan spektrum. Karena pada saat itu kami harus launch 4G, tidak ada spektrum yang tersedia sehingga akuisisi itu dilakukan. Untuk positioningnya nanti gimana tuh Bu antara XL dengan Axis? Nah, sekarang sebetulnya sejak akuisisi itu dilakukan, itu kami melaksanakan strategi yang kami sebut dual brand strategy, ya, dual brand strategy. Jadi kami melakukan segmentasi yang sangat jelas, ya, perbedaan segmentasi yang sangat jelas antara XL brand dan juga Axis brand. Jadi Axis brand ini kami fokuskan untuk youth, untuk anak muda. Ya barangkali untuk Mas Rudi lah. Iya, saya masih muda ini Bu. Masih muda gitu ya. Jadi untuk youth brand dan sekarang itu sudah sangat hype ya di kalangan anak muda untuk Axis brand ini. Kita bisa lihat dari NPS-nya, Net Promoter Score-nya yang sekarang salah satu yang tertinggi di segmen youth itu untuk Axis. Nah, kemudian kalau untuk XL itu untuk segmen workers ya, profesional untuk XL brand gitu. Jadi dengan mempunyai dual brand strategi ini kita bisa sebetulnya lebih fokus dalam hal memberikan layanan dan juga memberikan cara komunikasi yang tepat untuk mereka. Karena misalnya untuk youth itu mereka very particular on how we say things, on how we put our commercial gitu ya. Atau mereka itu juga sangat spesifik dalam hal konten apa sih yang harus ada di paket internet mereka. Nah, kita dengan punya dua brand ini itu lebih mudah buat kita. Yang mana yang kita benar-benar tweak ya secara layanan, produk, komunikasi untuk youth dan yang mana yang untuk profesional. Baik Bu
Bu Dian, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talks masih akan kembali usai jeda.